Jadi pada pagi hari ini mungkin kita pikir bahwa kasih Tuhan selalu ada bagi kita seperti itu. Di mana terbukti bahwasanya penyertaan Tuhan sepanjang wabah virus corona, kehidupan kita tetap sehat sampai saat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini saya rindu menyampaikan sebuah firman Tuhan yang bertema ada apa dengan cacat. Oh, ada apa dengan cinta. Seperti itu. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 12. Sekali lagi Amsal pasal 12 ayat 1 sampai 28. Sekali lagi Amsal pasal 12 ayat 1 sampai 8. Mari saudara-saudari menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenang Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikannya, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang senang hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makanan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jalan orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Lanjut di ayat 16, ayat 13. Jalan orang benar, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengar nasihat ia bijak. Ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohannya. Ayat 26. Orang benar mendapat tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana perenungan Raja Salomo sepanjang ia hidup, bahkan ia memimpin umat Tuhan pada saat itu, tentang bagaimana hubungannya dengan Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan bagaimana hubungannya dengan sesamanya. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, ia menceritakan bagaimana kisah hubungannya dengan hewannya sendiri, seperti itu. Satu persatu saya memaparkan, bahkan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Bagaimana
hubungan kita dengan Tuhan telah diperbaiki, bahkan telah diperdamaikan melalui Tuhan kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, telah menjadi kebahagiaan kita sampai pada saat ini, kemerdekaan kita sampai pada saat ini. Nah, tetapi hidup yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan masih saja manusia, bahkan umat Kristiani mengabaikan kasihnya Tuhan itu. Terbukti dari kisah perjanjian lama yang tidak setia dan taat kepada Tuhan sampai kepada perjanjian baru, bahkan sampai masa kini masih ada kita yang saya katakan bahwa tidak setia kepada Tuhan. Umat Nasrani pun saya katakan kadang kita jauh dari Tuhan, apalagi tidak setia seperti itu. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tapi siapa membenci teguran adalah dungu. Kata dungu ini adalah dalam bahasa aslinya itu dikatakan bahwa tidak cerdas atau bebal atau bodoh, seperti itu. Nah, kenapa kita terkadang tidak mencintai teguran? Nah, dalam dunia perjanjian lama jelas-jelas mengisahkan bahwa kehidupan orang-orang pada saat itu lebih mementingkan kekuatan mereka sendiri, bahkan mengikuti kehendak Tuhan, bahwasanya Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan mereka. Tetapi ya buktinya mereka tidak mentaati, bahkan apalagi mengikuti perintah Tuhan. Melalui perenungan dalam Amsal Salomo ini, orang baik dikenan Tuhan, dikatakan seperti itu, tetapi si penipu dihukumnya. Saya merenungkan firman Tuhan ini, ternyata di pasal sebelumnya ternyata itu mengatakan bahwa ini perenungan Salomo ini mengambil bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa ini loh kasihnya Tuhan, ini loh kasihnya Allah pada kita, tetapi umat yang dipimpinnya, bahkan kehidupannya sendiri pun terkadang jauh dari Tuhan. Sebab pasal sebelum ini menjelaskan bahwa menyampaikan bagi kita itu mengatakan bahwa teks ini mengatakan untuk orang-orang pada masa itu yang kehidupannya rusak dan rindu hanya untuk dirinya sendiri, tidak mementingkan diri orang lain. Nah, di balik itu, kehidupan mereka yang mementingkan diri sendiri itu, mereka, kalau saya katakan secara sederhananya itu menjatuhkan orang lain, bahkan mengingini orang kecil. Mengingini orang kecil dalam hal yang saya maksud ini adalah mereka menganiaya. Nah, makanya dari itu Salomo menuliskan bahwa siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa memberi teguran adalah dungu. Jadi sepanjang Salomo memerintah menjadi raja, Tuhan selalu bekerja melalui Salomo, melalui pemerintahannya. Tetapi dalam pemerintahannya, umat pada saat itu ada banyak yang tidak memuji Allah atau memuji Allah. Selain itu, ada banyak juga orang yang tidak setia. Mengapa saya katakan tidak setia? Ada orang pada saat itu yang sudah tahu, mengenal Allah dan tidak menyembah Allah oleh karena pengaruh dunia yang fana. Nah,
Makanya dari situ ayat kedua ini mengatakan bahwa orang baik dikenal Tuhan, tapi si penipu dihukumnya. Dilanjutkan ayat 3, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikannya, jelas. Tetapi agar orang benar tidak akan goncang. Ya, kefasikan di sini itu merupakan kejahatan, jahat, atau tidak peduli dengan Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu, orang pada saat itu, pada zaman Salomo, yang sudah mengenal Tuhan aja, yang sudah menyembah Tuhan aja, tidak peduli dengan Tuhan. Kalau saya tarik dalam kehidupan kita pada masa kini, apakah kita sudah benar-benar sungguh-sungguh menyembah Allah? Nah, di ayat yang ke-3b, tetapi akal orang benar tidak akan goncang. Jelas, ketika kita benar menyatakan pernyataan, tentunya kita pasti dipertahankan, bahkan dibenarkan. Kemudian ayat yang keempat, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Nah, istri yang cakap ini berbicara tentang istri yang bijak. Nah, dalam konteks ini, ia berbicara tentang hubungan antara suami dan istri. Bagaimana suami dan istri dalam kisah Salomo adalah ada yang mengatakan bahwa pasangan yang bernama Salomo dan istri-istrinya yang kita kenal banyak, itu ada kisah yang berkenaan dengan Tuhan, ada juga kisah yang tidak berkenaan dengan Tuhan. Nah, kisah yang berkenaan dengan Tuhan ini yang saya maksud di sini adalah bagaimana Salomo menuruti perintah Tuhan dengan memerintah, bahkan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan kemudian hidup Salomo selalu menuruti perintah Tuhan. Tetapi yang tidak disenangi oleh Tuhan, bahkan tidak dikenal oleh Allah, yaitu istri-istri dari Salomo ini banyak yang menjadi penyembah Baal atau penyembahan berhala. Nah, makanya Salomo merenungkan, bahkan menuliskan, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Jadi hubungan kita, hubungan saudari yang mungkin pada saat ini dekat atau sudah mau menikah atau kita yang nikah nantinya, marilah sama-sama kita belajar dari perenungan Salomo ini bahwa istri yang cakap adalah mahkota suaminya, istri yang bijak adalah mahkota suaminya. Nah, untuk itu jangan kita suami percaya dengan ini atau laki-laki percaya dengan ini. Perempuan diciptakan Allah menjadi penolong, bahkan menjadi pelengkap bagi seorang laki-laki. Nah, sehingga di dalam ayat 5, rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Ayat 6, perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Maksudnya di sini adalah rancangan kita, baik itu yang diumpamakan di sini adalah istri maupun suami, rancangan orang muda maupun orang remaja, orang dewasa, pemuda sekalipun, itu adalah adil. Kita garis bawahi adalah orang benar, itu adil. Nah, tetapi tujuan orang fasik itu memperdaya. Artinya memperdaya ini adalah itu menipu orang. Nah, bahkan menjatuhkan masalah kepada orang. Tetapi perkataan orang fasik menghadang darah. Jadi perkataan orang fasik itu, perkataan orang jahat, orang bebal itu,
saya akan percaya kita pasti mengerti orang yang fasik itu, orang jahat itu selalu membuat masalah di mana-mana dia berada. Jangan sampai kita yang ada di sini tergolong menjadi orang fasik. Di mana-mana kita menjadi batu sandungan. Tetapi yang diinginkan Tuhan, di mana kita ada, di situ menjadi kita menjadi garam dan terang dunia. Amin. Ayat 10 mengatakan bahwa orang benar memperhatikan hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Nah, maksudnya dari sini adalah perenungan Salomo mengatakan bahwa cinta kita, kasih mula-mula dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan beserta isinya, itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita katakan kepada pasangan kita, saya mengasihi Anda, saya mencintai Anda, sehingga nanti tidak timbul seperti tema kita, ada apa dengan cinta, ya kan? Jadi yang dimaksud di dalam ayat 10 ini, orang benar memperhatikan hidup hewannya, adalah kasih itu tidak terbatas. Cinta itu tidak terbatas. Jadi perenungan Salomo tidak hanya untuk sesamanya cinta itu, bahkan untuk hewannya seperti itu. Jadi mana sama-sama kita yang sama-sama diproses dibentuk, mana sama-sama kita mengasihi sesama kita seperti yang pemimpin kita tadi mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, bahkan dengan segenap jiwamu, bahkan dan segenap akal budimu. Jadi tanpa segenap hati, tanpa segenap akal budi, bahkan jiwa, tentunya kasih itu, cinta itu tidak bahagia, tidak baik. Seperti contoh, tidak mungkin saya pergi ke Jakarta kalau saya tidak mencintai seseorang di sana. Seperti itu. Dan tidak mungkin kita pertahankan hubungan kita tanpa ada cinta di antara kita berdua, seperti itu. Saya yakin dan percaya teman-teman dan saudari ketika datang di tempat ini tidak mungkin datang dengan hati yang tulus tanpa ada rasa cinta dalam arti suka, ya kan? Saya sendiri awalnya itu tidak bukan tidak setia, karena masih mau masuk kan, artinya jadi saya itu tidak suka, karena seperti yang teman-teman saksikan bahwa saya rindu itu sebenarnya mungkin di kota lah seperti itu saya kuliah, tetapi apalah dayanya kan, kita di sini. Nah, untuk itu ayat 12, orang fasik mengingini jalan orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang fasik, masa kalau kita pikirkan ya, orang fasik mengingini jalan orang jahat. Nah, jalan ini berupa perangkap. Mari saudara-saudari kita renungkan ini. Orang fasik mengingini jalan orang jahat. Nah, orang jahat mengingini jalan orang jahat. Nah, artinya di sini adalah orang fasik itu lebih jahat daripada orang jahat. Karena orang fasik itu bebal. Sedangkan orang jahat itu, saya katakan itu bisa pintar, bisa tidak. Tapi orang fasik itu bebal. Gimana kalau kita katakan bebal itu? Kita mau tegur dia, ya seperti bebal, tidak mau mendengarkan. Maka tadi dikatakan bahwa orang fasik itu tidak peduli pada Tuhan, apalagi pada sesamanya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ayat 15, jalan orang bodoh
lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengar nasihat ia bijak. Jangan kita menjadi orang bodoh, karena jelas-jelas firman Tuhan mengatakan bahwa jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Ya, jelaslah firman Tuhan ini. Karena semua pemikiran orang bodoh ya lurus dalam pemikirannya, tetapi dalam pemikiran orang banyak tidaklah artinya seperti itu. Nah, untuk itu firman Tuhan pada pagi hari ini saya menyampaikan beberapa renungan dalam bentuk poin, yaitu poin pertama adalah jalilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan kepada kita pada hari ini, yaitu orang baik dikenal Tuhan, tetapi sepenipu di hukumnya. Jangan kita jauh-jauh dari kampung halaman kita, sudah mengenal, kita belajar tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, mengenal yang baik dan yang buruk, bahkan mengenal pengalaman-pengalaman rasul dan nabi yang dipakai Allah. Tetapi kita jatuh menjadi orang fasik, menjadi orang batu sandungan di mana-mana. Terus yang kedua, marilah sama-sama kita membangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Memang terkadang dalam kehidupan kita berasrama, bergereja, bahkan bermasyarakat, memang terkadang ada istilah iri hati, ada istilah saling menjatuhkan. Tetapi marilah kita yang sudah mengenal yang baik, sudah diajari oleh firman Tuhan, baik itu Bapak Ibu Saudari, bahkan seluruh jemaat Tuhan, bahkan seluruh kita hamba Tuhan, pada sama-sama kita menjalin hubungan yang baik. Seperti saya ulangi dengan naskah Bibi tadi, kasihlah sesamamu, ya, kasihlah sesamamu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, bahkan dengan segenap akal budimu. Akal budi dalam manusia seperti ini, tidak mungkin kita berbuat baik tanpa kita sadar, tanpa kita cerdas. Seperti kisah kami dengan saudara ini, tidak mungkin Win yang melakukan kebaikan kepada kami, karena Win dalam keadaan tidak sehat. Tetapi kita yang sehat ini melakukan yang baik kepada orang yang tidak sehat. Nah, karena kita yang dipilih untuk melayani, bahkan menyampaikan firman Tuhan untuk semua orang, tentunya tadi cinta yang saya katakan adalah kasih. Mana kita laksanakan, tidak memilah-milah. Ini orang putih, ini orang hitam, ini gemuk, ini kurus. Tidak. Ini dari Batak, ini dari Sumatera, ini dari Kupang. Saya pilih ini, enggak seperti itu. Makanya saya katakan tadi, ada apa dengan cinta? Ada apa dengan kasih Tuhan yang sudah Ia sampaikan melalui penebusannya di kayu salib, sehingga orang-orang pada saat ini kebanyakan tidak peduli dengan sesamanya, apalagi dengan Tuhan. Untuk itu saudara-saudari, firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini terus mengingatkan kita, orang yang dusta bibirnya adalah kebencian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenalnya. Kemudian orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyerukan kebodohan. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Sekali lagi saudari, orang benar memperhatikan dan mempedulikan sesamanya. Jadi teman-teman, bahkan saudari jemaat Tuhan, mana sama-sama kita peduli dengan sesama kita. Jangan tanyakan ada apa dengan cinta, tetapi lakukanlah cinta itu dengan mengasihi sesama, bahkan mengasihi Tuhan Allahmu.